Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensada Jaya. Kembali lagi bersama Bapak Mario dan juga Bu Lilis. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk di pertemuan kedua di bab klasifikasi materi, di mana tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yakni yang pertama, dapat menyebutkan karakteristik dari asam, basa, dan garam. Yang kedua, dapat menyebutkan contoh larutan asam dan basa. Dan yang ketiga, dapat menyebutkan indikator alami dan buatan dari larutan asam dan basa. Nah, oleh karena itu, tetap simak video selanjutnya dan tetap semangat dalam belajar IPA ya. Jadi kita akan masuk ke materi asam basa dan indikatornya. Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari masing-masing asam, basa, dan garam. Yang pertama ada asam. Asam adalah zat yang di dalam air, dia bisa menghasilkan ion hidrogen. Jadi, setiap zat asam yang larut dalam air, yang dicampur dengan air, dia akan menghasilkan ion hidrogen atau ion H+. Untuk yang basa, itu adalah zat yang dalam air bisa menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Jadi, zat basa manapun kalau di dalam air, dia bisa menghasilkan ion hidroksida atau ion OH-. Garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Jadi, jika kita mereaksikan antara asam ditambah dengan basa, maka akan dihasilkan senyawa garam. Lalu, bacaan dari karakteristik atau ciri-ciri asam dan basa. Yang pertama, asam. Ya, sesuai namanya, jadi rasanya masam. Sebenarnya tidak boleh dicoba, kecuali dalam makanan. Lalu ada basa. Dia mempunyai rasa agak pahit. Sama, tidak boleh dicoba. Kemudian, asam dapat menimbulkan korosi. Jadi, korosi ini adalah hasil destruktif dari reaksi elektrokimia antara logam dan lingkungan sekitarnya. Jadi, korosi disebabkan karena mudah terjadi jika bereaksi dengan zat lain seperti oksigen dan hidrogen. Nah, karena hidrogen adalah ion yang dihasilkan dari reaksi asam, maka dia dapat menyebabkan korosi. Lalu untuk basa, dapat merusak kulit dan juga apabila dirasakan di kulit, dia terasa licin. Lalu yang ketiga dia dapat mengubah kertas lakmus. Jadi kertas lakmus terdiri dari dua warna, yaitu warna biru dan warna merah. Jadi, saat kita menguji coba kertas lakmus, kalau kita coba untuk larutan asam, maka kertas lakmus merah akan tetap merah, dan untuk kertas lakmus biru akan berubah menjadi merah. Berbeda kalau kita diuji coba dengan larutan basa, maka kertas lakmus biru akan tetap biru, dan kertas lakmus merah akan tetap merah. Jadi, pada intinya, larutan asam dapat mengubah warna kertas lakmus menjadi merah, dan larutan basa mengubah warna kertas lakmus menjadi biru. Lalu yang selanjutnya ada menghasilkan ion H+ dalam air. Sesuai definisi tadi, asam akan menghasilkan ion H+ jika berada di dalam air atau direaksikan dengan air. Lalu selanjutnya untuk basa, dia menghasilkan ion OH- dalam air kalau misalnya direaksikan dengan air. Lalu untuk larutan asam memiliki pH kurang dari 7. Untuk larutan basa memiliki pH lebih dari 7. Lalu selanjutnya ada contoh larutan asam. Yang pertama,
ada asam asetat. Biasa kita jumpai di pedagang bakso, yaitu asam asetatnya adalah cuka. Lalu ada asam sitrat. Asam sitrat ini sesuai pada gambar terdapat pada jeruk. Lalu ada asam laktat. Ada pada yogurt. Asam sitrat ada pada pupuk urea. Lalu ada asam karbonat. Asam karbonat terdapat pada minuman bersoda. Lalu selanjutnya ada contoh larutan basa. Yang pertama ada natrium nitrat. Ini adalah pupuk tanah. Jadi dia dapat mempengaruhi tanah agar memiliki pH lebih dari 7. pH lebih dari 7 berarti kan basa. Lalu ada selanjutnya ada deodoran dan antasid atau aluminium hidroksida. Ini contoh dari larutan basa. Lalu selanjutnya ada natrium hidroksida. Natrium hidroksida ini kita dapatkan dari sabun, pasta gigi, dan juga sampo. Lalu selanjutnya ada garam. Garam memiliki karakteristik apabila asam bereaksi dengan basa akan membentuk zat netral. Ini berarti sifatnya tidak asam maupun tidak basa. Jadi zat netral itu pH-nya 7. Jadi tidak lebih dari 7 dan tidak kurang dari 7. Jadi zat netral itu pH-nya tetap 7. Nah, salah satu cara atau reaksi yang digunakan untuk membentuk garam adalah reaksi asam dan basa atau disebut juga sebagai reaksi netralisasi. Jadi, reaksi netralisasi itu adalah mereaksikan antara larutan asam ditambah larutan basa, lalu kemudian arah panah ini menunjukkan hasil dari reaksi asam dan basa, yaitu hasilnya adalah garam ditambah air H2O. Contoh dari larutan netral, ada garam dapur, ada baking soda. Oh ya, garam dapur ini biasa disebut nama kimianya adalah natrium klorida. Lalu ada baking soda atau nama kimianya natrium bikarbonat. Ada kalium nitrat, ada kalium karbonat, dan juga ada kalsium karbonat. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh dari larutan netral melalui reaksi netralisasi. Jadi, kita akan melakukan praktikum indikator alami dan buatan untuk larutan asam dan basa. Sebelum itu kita memerlukan alat dan bahan. Alat yang pertama, batang pengaduk, kemudian mortar dan alu, ada pipet tetes, tisu, dan juga pisau serta kertas lakmus. Bahan yang kita perlukan, yang pertama larutan kunyit, cuka, larutan deterjen, jeruk nipis, larutan garam, dan juga larutan gula. Terakhir kita perlukan air untuk membuat larutan. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat larutan. Yang kita perlukan seperti tadi, misalnya kita mau membuat larutan gula, maka gula kita tuangkan ke beker glass, kemudian kita tambahkan dengan air, dan kita aduk menggunakan batang pengaduk seperti ini. Untuk membuat garam dan larutan deterjen dan larutan kunyit, caranya sama seperti membuat larutan gula. Kalau untuk membuat larutan jeruk nipis tinggal kita peras saja, dan untuk cuka tinggal kita tuangkan.
Oke anak-anak, kita akan memulai dengan menggunakan indikator alami. Di sini Ibu menggunakan larutan kunyit. Anak-anak bisa menggunakan bahan lain. Contohnya ada kol ungu, kemudian ada bunga bugenvil, bunga sepatu, dan masih banyak lagi. Di sini larutan kunyit akan berubah menjadi warna kuning bila dimasukkan ke dalam larutan yang mengandung asam. Kemudian akan berubah menjadi warna merah jika dituangkan ke dalam larutan yang mengandung basa. Sekarang kita akan memasukkan larutan kunyit ke dalam larutan gula. Garam, kemudian jeruk nipis, kemudian deterjen, dan cuka. Kemudian kita aduk menggunakan batang pengadu. Anak-anak, sekarang kita perhatikan hasil setelah kita tetesi dengan kunyit. Gula yang awalnya itu warnanya bening berubah menjadi warna orange atau jingga. Kemudian garam yang awalnya berwarna bening juga berubah menjadi orange. Kemudian jeruk nipis yang warnanya itu putih keruh berubah menjadi warna kuning seperti ini, agak keruh. Kemudian untuk larutan deterjen yang awalnya itu berwarna putih berbusa berubah menjadi warna merah bata. Dan yang terakhir, cuka yang warnanya bening berubah menjadi warna kuning. Nah anak-anak, dapat disimpulkan bahwa larutan gula dan larutan garam ini termasuk netral karena warnanya itu orange. Kemudian untuk yang jeruk nipis ini merupakan asam karena berubah warna menjadi warna kuning. Berlaku juga untuk cuka termasuk asam karena menjadi warna kuning. Dan untuk deterjen ini termasuk basa karena memiliki perubahan warna menjadi merah bata. Nah, untuk selanjutnya kita akan menggunakan indikator buatan atau universal, yakni dengan kertas lakmus merah dan biru, di mana kertas lakmus merah dan biru akan berubah menjadi warna merah jika digunakan di larutan yang mengandung asam dan akan berubah menjadi warna biru pada larutan yang mengandung basa. Nah, sekarang kita masukkan kertas lakmus merah dan biru ke dalam larutan gula. Kita taruh di sini dulu, nanti kita baca hasilnya. Kita lanjutkan untuk larutan garam. Kemudian ada larutan dari jeruk nipis sini. Kemudian deterjen sini. Dan yang terakhir ada cuka. Di sini kita mengetahui bahwa lakmus merah dan biru tidak berubah warna, yakni biru tetap biru, merah tetap merah. Garam juga demikian, yakni tidak berubah warna. Kemudian untuk jeruk nipis mengalami perubahan warna, yakni menjadi merah. Bisa dilihat bahwa kertas lakmus biru berubah menjadi warna merah dan merah tetap merah. Kemudian untuk deterjen berubah menjadi biru, yakni bisa dilihat merah menjadi biru, biru tetap biru. Kemudian untuk cuka berubah warna menjadi merah, yakni merah tetap merah, biru menjadi merah. Nah, dapat kita simpulkan ya anak-anak bahwa larutan gula dan garam ini termasuk netral karena tidak mengalami perubahan warna. Kemudian untuk jeruk nipis dan cuka termasuk asam karena berubah warna menjadi merah. Dan untuk larutan deterjen ini termasuk basa karena berubah warna menjadi biru. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita tentang asam dan basa. Bagaimana? Menyenangkan enggak? Ya, karena belajar IPA itu asik.
Sekian pertemuan kita pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Spensada Jaya!